Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa baca Al-Fatihah di dalam hatinya masing-masing ya. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu siapa yang hari ini tidak masuk. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Orang? Nah, oke, saya cek satu-satu. Sekarang tanggal Aldia. Terakhir Zia Nahda. Oke, apa kabar hari ini semuanya? Baik, sehat? Ada yang sakit? Sebelum kita melanjutkan materi kita pelajaran apa ini? Informatika. Sebelum informatika, saya akan menyampaikan beberapa hal baru kepada kalian ya. Coding dan KA ini akan dimasukkan atau saya masukkan di bab 1. Apa bab 1 kemarin? Judulnya berpikir komputasional. Karena mau nanti sangat terkait. Oke. Nah, untuk itu, untuk memulai, kan kemarin sudah bab 1 sudah selesai ya. Sudah belum? Belum? Sampai mana bab 1 kemarin? Halaman 3 sudah? Sudah kan ya? Nah, ini sama di KKA nanti juga kalian akan belajar tentang berpikir komputasional. Kemarin kan sudah kan ya? Ada apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama ada dekomposisi. Sudah saya terangkan kemarin. Sudah ada pengenalan pola, sudah kan ya? Kemudian ada abstraksi. Yang terakhir adalah berpikir algoritma. Terakhir tugasnya kemarin yaitu membuat algoritma. Kemarin membuat algoritma apa saja? Membuat kopi, membuat teh, nasi goreng. Ada yang membuat jus buah? Tidak. Apa lagi? Telur ceplok, telur dadar. Nah, itu kita membuat algoritmanya atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu atau cara membuat makanan atau mie. Oke, sampai situ ya. Kita lanjutkan setelah berpikir komputasional. Di materi katakan nanti ada materi pengelolaan apa itu namanya? Pengelolaan data. Dan saya sampaikan dulu materi. Pengelolaan data apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah melihat data? Siapa yang nggak pernah lihat? Di kelas ada nggak data di kelas? Ada ya, ada data apa saja di kelas? Data siswa, kemudian ada data daftar tiket, ada data struktur organisasi kelas, apalagi jadwal pelajaran dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Ini saya lakukan. Nanti apa saja sih yang akan dipelajari di sub ini? Apa itu? Ya, apa saja? Komposisi, juga ada 4. Itu selalu diingat-ingat ya. Oke, kok lemas sekali ya? Setelah saya. Oke, sebelum kita lanjutkan karena lemas, kita ice breaking dulu ya. Ya, kita akan melatih konsentrasi. Oke, ya.
Silakan berdiri. Kalau juga ya, supaya kamunya bisa berdiri. Oke, sekarang silakan direntangkan. Kalau direntangkan nggak bisa ya. Kalau direntangkan nanti kena temannya ya. Ke depan aja, gini ya. Digerak-gerakkan tangannya supaya nggak kaku. Kita masuk di materinya ya. Oke, berpikir komputasional nanti adalah berpikir dalam pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah ya. Terdiri dari 4 langkah atau elemen utama. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan sekarang kita bahas keempatnya ini masing-masing ya. Yang pertama, dekomposisi, yaitu menguraikan masalah besar menjadi masalah atau bagian yang lebih kecil agar mudah dikelola. Seperti contohnya ini, mengidentifikasi jenis data dan sumbernya, misalnya data waktu, jarak, kondisi jalan, dan lain-lain. Misalnya kalau di data kelas, kira-kira ada data apa saja? Nama ada, data nama, ada data asrama, ada ya, ini sudah membedakan. Itu namanya dekomposisi. Kalau data struktur organisasi kelas, apakah ada pembagiannya? Apa saja? Ada ketua, ada sekretaris, bendahara, wakil, dan lain sebagainya. Oke. Sudah bisa dipahami dekomposisi? Apa tadi? Memecah masalah yang besar menjadi lebih kecil atau lebih sederhana. Contohnya ini. Identifikasi jenis data. Yang kedua, apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah pengelompokan, pembersihan, dan klasifikasi data untuk menemukan tren atau pola dari suatu data. Teknik-tekniknya itu ada beberapa ya, misalnya standarisasi data, penanganan outlier, dan missing value. Outlier itu batas-batasan ya. Missing value itu berarti mungkin ada nilai yang kosong atau tidak ada nilainya. Itu missing value. Missing itu artinya hilang ya. Value itu nilai. Yang terakhir adalah validasi dan deduplikasi data. Duplikasi itu apa artinya? Duplikat ada lebih dari satu data. Itu tidak boleh ya. Itu harus dihapus salah satu. Nanti ada contoh data, silakan dicek apakah di situ ada data yang ganda atau ada data yang formatnya salah. Nanti kita lakukan pembersihan namanya ya, pembersihan data. Ada yang ditanyakan? Cukup? Tadi yang pertama apa? Dekomposisi, memecah masalah dari yang besar menjadi lebih sederhana atau kecil-kecil. Kalau yang ini pengenalan pola, pengelompokan data, pembersihan data, klasifikasi data untuk menemukan tren dan pola dari data. Bisa dilanjut? Oke. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah menyederhanakan data dengan mengekstraksi informasi yang penting. Jadi kita fokus pada data-data yang penting saja. Nah, contohnya mencakup perhitungan statistik dasar, waktu tempuh rata-rata, deviasi standar. Ini nanti kita mempraktekkan yang menghitung rata-rata. Tadi sudah menghitung rata-rata? Sudah ya. Oke, kemudian kalau sampean ini di kelas 6 SD dulu sudah diajari cara menghitung kecepatan. Sudah tapi lupa. Kira-kira apa rumusnya kecepatan? Ada yang masih ingat?
nanti satuannya apa? Masih ingat? Kilo. Waktu satuannya. Nah, nanti kecepatan satuannya adalah kilometer per jam. Berarti ingat ya. Oke. Nanti kita fokus pada hal yang penting. Contohnya adalah perhitungan kecepatan, rata-rata, dan lain-lain. Ada yang ditanyakan dari abstraksi? Nah, nanti waktu praktek pasti tanya. Oke, yang terakhir apa? Algoritma. Nah, menyusun langkah-langkah ya. Menyusun instruksi sistematis untuk menghitung waktu tempuh perjalanan berdasarkan data yang telah dikelola. Langkah-langkah mulai dari menentukan jarak, kecepatan rata-rata hingga menambahkan total kognitif. Oke, sebelum itu kalian setiap hari ke sekolah berangkat dari mana? Dari asramanya masing. Ada yang tidak tinggal di asrama? Iya. Di mana rumahnya? Sumbita. Sumbita itu jauh apa dekat? Jauh. Kayak apa? Di antar orang tua. Ya. Apakah pernah sampean waktu berangkat ke sekolah terus telat? Pernah. Gara-gara apa? Tahu ini kesian. Jadi itu hambatan ya. Selain itu maksudnya, apakah ada hambatan di jalan? Mogok, pernah mogok? Apakah sampean lewat mana? Sumbita terus melewati atau melintasi rel kereta? Apakah pernah pas keretanya lewat terus sampai nungguin kereta itu? Pernah. Nah, itu salah satu hambatan ketika sampean mau ke sekolah. Meskipun hanya beberapa detik atau menit ya. Kira-kira berapa menit kalau nunggu kereta? Ada 1 menit? Gak ada. Ada, kalau saya sih ada ya. Algoritma kira-kira sudah paham atau belum? Sudah. Bisa kita lanjut? Setelah ini kita akan mempraktikkan ya. Oke ya. Silakan, sepertinya sudah hidup semua ya komputer. Ya. Sekarang silakan dibuka Google-nya. Google Chrome. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Silakan dibuka browsernya, kemudian diketik S.id. S-nya belum itu semua itu ya. S tanpa spasi. ID garis miring MD strip informatika. Strip biasa ya, ini bukan garis bawah atau tanda. Coba saya praktekkan di depan. Saya bukakan di depan ini ya. Diketik yang di alamat ini ya, di atas. S sudah terbuka semua. Ya, untuk pengerjaan ini silakan dikerjakan secara berkelompok, satu bangku ya, 2 orang atau yang ganjil bisa 3 orang. Sudah berkelompok semua ya. Oke. Kalau sudah muncul seperti saya di depan itu di layar itu, silakan dipilih itu bikin praktik pengelolaan data. Ada yang terkendala, sudah bisa semua. Kalau ada yang terkendala mau tanya silakan angkat tangan. Apa? Angkat tangan dulu. Yang bisa? Boleh. Angkat boleh gitu dulu ya. Sudah mau seperti ini? Bentar. Ya, karena berkelompok bisa dikerjakan satu komputer saja. Atau kalau komputernya dua-duanya bisa tidak boleh 2. Ya benar. Sudah kan saya ya? Oke, sama saja. Kalau sudah
silakan ini di download. Cara mendownloadnya bagaimana? Silakan diklik. Nah, nanti terbuka. Bisa terbuka. Kalau sudah, ini ada tombol download di sebelah kanan. Di sini silakan dibuka. Sudah dibuka seperti ini. Sudah dibuka Excelnya seperti itu. Tarik dulu. Yes. Sudah terbuka seperti ini semua. Sudah. Silakan. Oke, yang pertama, langkah pertama tadi apa? Langkah apa? D. Terus sekali D. Komposisi. Ya. Coba kita lihat datanya. Ada data apa saja di situ? Kita pecahkan ya. Ada data nama, terus ada data nama, kemudian ada jarak dalam satuan meter, kemudian ada waktu itu ya, waktu kalau jalan kaki dalam menit ya, kemudian waktu kalau naik motor dalam menit. Ya. Itu yang sebelah kanannya itu, apakah ada datanya? Tidak ada, masih kosong ya. Kita identifikasi, kita dekomposisikan, kita kira dasarnya itu sudah sesuai apa belum. Kita lakukan pengenalan juga. Diperhatikan di data jarak meter itu ya, apakah ada yang aneh? Ada, mana yang aneh? Ke kanan dan ke kiri. Kenapa kok dia ke kanan? Yang mana deh? Punyanya siapa yang ke kanan? Siapa ini? Tilda Erin. Mana Tilda Erin? Masuk. Kenapa data kamu kok miring ke kanan? Ke kiri. Apa? Kenapa? Salah. Sudah ketemu nggak? Nah, datanya Tilda. Yes, paham? Oke ya. Sudah ketemu namanya Tilda, tapi kata teman kamu ada yang aneh di datanya Tilda. Mana Tilda? Ini ya nomor berapa? 12. Di bagian jarak ya. Dia beda sendiri. Lainnya angka saja. Kalau Tilda ini ada apanya? Ada satuannya ya, m meter. Silakan diubah jadi 600 saja. 600 tanpa m. Oke, kita lanjutkan di bagian. Oke, saya mau kalian mengecek di situ apakah ada data yang duplikat atau ganda. Ada? Siapa? Hingga saja. Ada 2. Gimana itu? Nomor berapa? Oh, itu double ya. Berarti harus diapakan? Dihapus. Caranya silakan di blok ya. Mulai nomornya ini karena dia ganda, di atas sudah ada ya. Dihapus saja di delete. Harusnya sampai 29 saja ya. Oke. Sudah dihapus? Belum? Kesulitan menghapusnya? Sudah.
Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan abstraksi. Abstraksi apa tadi artinya? Fokus pada hal yang penting saja. Yang pertama adalah kita akan melakukan perhitungan ini. Apa ini? Kita akan menghitung kecepatan kalian berangkat ke sekolah. Nah, oke, sebelumnya ini asramanya ada berapa ya? Banyak ya? Banyak. Tapi apakah ada yang dari asrama yang sama? Nah, ya ada ya. Ayo. Sebelumnya kan kalau mau menghitung kecepatan satuannya itu apa? Harus kilometer sama jam. Di situ satuannya apa di situ? Jaraknya meter. Kemudian waktunya menit ya. Harus diubah dulu menjadi jam. Caranya bagaimana? Ya kan? Dari meter ke kilometer, ayo. Ini pelajaran SD kelas 6 apa kelas 4? Mengubah atau mengkonversi satuan meter ke kilometer diapakan? Dibagi apa dibagi? Dibagi berapa? Ayo, urutannya kayak gini ya. Masih ingat? Kilometer, dekameter, meter. Berapa ini tadi? 1, dari sini ya, dari sini 1, 2, 3. Berarti dibagi 3. 1000. Setiap naik itu dibagi 10 ya. Nah, dibagi 10, kalau naik lagi dibagi 100, kalau naik lagi dibagi 1000. Oke, berarti datanya kita bagi 1000 ya jaraknya. Rumusnya pakaian sudah kita pelajari ya, sama dengan kemudian datanya ini jaraknya diklik, kemudian dibagi itu tanda apa tadi? Garis miring, terus kelihatan? Ya, sama dengan D2 per 1000. Bisa diperbedakan nggak ya? Coba perbedakan. Ya, D2. Benar D2 semua. Saya perbedakan. Masih nggak kelihatan kan? Kelihatan. Yang dipakai kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Ini tidak ada sekolahnya. Dulu. Semua di atas. Jangan menjadi. Kalau sudah silakan di enter. Sudah di enter. Ada yang belum? Angkat tangan yang belum. Nanti saya bantu. Baca berarti sudah semua. Bisa lanjut ya. Enter. Kemudian yang bawahnya bagaimana supaya cepat? Diklik 2 kali ya, di copy ya. Diklik dulu yang sudah ada hasilnya. Kemudian yang pojokan kanan diklik 2 kali. Diklik. Nah, nanti langsung ketemu hasilnya. Semuanya. Bisa? Sudah. Nah. Sekarang kalau jam bagaimana? Menit ke jam diapakan? Dikali apa dibagi? Dari menit ke jam dibagi kan dari menit ke jam. Kalau jam ke menit baru dikali. Misalnya 1 jam berapa menit? 1 dikali 60. Kalau 2 jam 2 kali 60, 120. Kalau menit ke jam dibagi 6, berarti sama dengan yang jalan kaki ya ini ya. Maka yang jalan kaki diklik ada sini 2 dibagi 6. Kalau sudah di enter.
jam ya. Oke, kita lanjut. Belum. Nggak kelihatan. Saya tuh juga pada yang besar sama dengan apa itu tadi? E2 kelihatan ini dibagi 60 tanpa spasi ya kalau masih rumus. Sudah, itu hasilnya berapa? 0,07 ya, berarti 4 menit itu sama dengan 0,07 jam. Nah, yang motor juga sama dengan ini yang motor berarti 1 ini ya, F2 dibagi 60 sama dibagi 60 juga karena dia bukan jam. Terus di enter 0,02 jam naik motor. Kemudian ke bawahnya tinggal di copy sama aja di yang mana? Yang naik motor itu F2. Yang naik motor itu sama dengan F2 bagi 60. Ada yang belum? Yang belum angkat tangan. Tanya. Oke, saya keliling juga. Ini dia. Sudah, sekarang apa lanjutnya? Menghitung kecepatan naik motor dulu ya. Oke, apa naik motor dulu? Gimana ya? Apa tadi rumusnya? Jarak dibagi waktu. Jaraknya pakai yang mana? Yang kilometer yang sudah dibuka ya. Coba kita praktekkan. Sama dengan jaraknya KM ini ya. Dua, kemudian dibagi ya naik motor, waktu naik motor yang mudah ya. E2 dibagi I2 bukan 12 ya, sama dengan G2 dibagi I2 bukan 12 ya. 12 nanti salah. G2 dibagi I2, kemudian tekan enter. Yang jalan tadi nanti sama dengan G2 dibagi H2. Ini yang jalan kaki. G2 dibagi H2. Kamu jawabannya sama selesai di depan. Sudah belum? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tidak? Kenapa? Kamu mau ke toilet ya? Ya. Sekarang tangannya silakan dilepas dari pos dulu. Dilepas, angkat tangan semua. Ayo, angkat tangan sekarang, tangannya ditaruh di atas kaki ini. Sudah ya, reflect ya. Reflect itu artinya melakukan tepuk. Nah,
perhatikan ya. Sudah. Kalau saya bilang break one, tepuknya seperti ini. Itu namanya break left. Nah, coba kita sama-sama ya. Break one. Lagi break one. Bisa? Sekarang break two ya. Break two. Break one. Break two. Break tiga tahu? Nah itu bisa ya. Coba sekarang break three ya. Break three apa break two? Tiga ya. Break three. Bisa? Coba break one. Break two. Break three. Yang sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang langkah selanjutnya adalah menghitung rata tangga. Caranya gimana tadi? Pakai rumus apa rata-rata? Ada yang tahu? Sama dengan average. Nah, terus datanya ya. Coba diketikkan average. Buka kurung, datanya dipilih blok. Terus ditutup. Dari mana itu ya? D2 sampai D3 untuk saya hapus ya. Average D2 sampai D3 dulu. Pakai huruf kecil nggak apa-apa. D2 sampai D3. Pakai huruf besar boleh, pakai huruf kecil boleh. Kalau sudah di enter. Sudah di enter. Berapa hasilnya? Apakah sama dengan di depan? Sama ya. Berapa itu? 633,48. Selanjutnya silakan digeret ke kanan. Klik seret sampai kecepatan ya. Sampai kebablasan. Oke, sudah ada nilainya semua. Sudah. Rata-rata dari waktu naik motor dalam jam berapa? Naik motor dalam jam rata-ratanya 0,03. Sama? Kalau kecepatan ya rata-rata naik motor 15,9. Kalau jalan kaki 4,7. Bagaimana untuk melakukan dekomposisi di Excel tadi sudah tahu ya. Kalian sudah bisa membedakan jenis data, ada jenis data nama, data asrama, terus ada data apa lagi? Jarak ya, jarak asrama dengan sekolah, kemudian waktu tempuh dan kecepatan. Bisa dipahami? Nanti untuk selanjutnya yang bagian algoritma dan yang lain, insya Allah minggu depan kita belajar membuat coding. Pernah mau membuat coding? Pernah dengar aplikasi Scratch? Pernah. Ini ya saya tunjukkan sedikit saja. Scratch. Ya ini ya aplikasi Scratch ya. Ini nanti buat, nah bisa ada gambar-gambarnya dan animasi. Ini juga pakai internet.
Oke, kita lanjutkan minggu depan ya, karena jamnya sudah habis. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, tadi pertama kita belajar tentang apa? Pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, bisa saya tutup? Bisa. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bisa diselesaikan. Oke. Setelah ini nanti jamnya siapa? Bu Reva ya. Oke, karena sudah tidak ada yang bisa yang lain itu ya, gambaran dari. Ya. Oh ya, datanya tadi silakan ditutup dan kalau ada notifikasi di save kan. Save ya. Oke, bisa saya akhiri ya. Nanti jangan lupa bukunya dibawa lagi ke kelas. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.